Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati anak-anakmu yang di pusat. Baik, saudara ngikutin lewat Zoom yang bukan dari Andi Offset, juga ngelewati lewat Facebook. Ya, saya mau cerita Andi Offset. Maaf ini, kalau saya salah saya minta maaf, tapi ini yang saya tahu. Andi Offset ini sekarang di Indonesia adalah satu-satunya penerbit, baik buku umum maupun buku rohani. Nah, bagi yang belum tahu, saudara harus tahu. Nah, bahkan Andi Offset ini juga satu-satunya penerbit majalah rohani yang tetap eksis sampai hari ini. Yeski sudah berapa tahun Bahana ini? 31 Bahana. Nah, majalah rohani yang tetap eksis sejak berdiri sampai hari ini 31 tahun. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan Andi Offset ini sudah menjadi trademark semua buku-buku tentang komputer. Andi Offset adalah penerbit pertama di Indonesia yang mempunyai produk-produk buku-buku komputer yang terlengkap. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu semua saudara yang terlibat langsung maaf, dengan Andi Offset ini, saudara harus bangga. Ada Tuhan di Andi Offset ini. Bukan karena seseorang, karena dua orang, karena Tuhan. Nah, Pak Gondo sejak awal mendirikan Andi Offset sudah meyakinkan diri ini milik Tuhan dan Tuhan disebut atasnya. Dan itu ada sampai hari ini. Dan bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati pertengahan tahun 2020 dengan situasi dunia yang tidak menentu ini. Ternyata Andi Offset tetap dipercaya oleh Tuhan untuk terus berkiprah menjadi berkat buat dunia pendidikan di Indonesia. Bukan cuma buku-buku komputer, semua buku umum ada di situ. Termasuk buku-buku rohani dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan, baik yang dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang buku-bukunya diterbitkan oleh Andi Offset. Itu luar biasa. Dan ini sungguh satu anugerah Tuhan. Maka itu bagi beberapa saudara, bagi beberapa rekan yang sudah bergabung, yang belum tahu tentang fakta ini, biarlah mulai hari ini rekan-rekan tahu bahwa ini khusus di mata Tuhan. Tuhan itu luar biasa memakai Andi Offset. Dan saudara adalah pelaku-pelaku sejarah untuk dunia pendidikan dan gereja di Indonesia ini. Dan bersyukur kepada Tuhan, Pak Gondo menekankan tidak untuk satu dua agama. Pokoknya untuk NKRI, untuk dunia ini saudara berkiprah. Maka itu kami bersyukur kepada Tuhan di Indonesia ada penerbit Andi yang tetap eksis sampai hari ini. Kompakan kesatuan kalian, ya kompakan ketelitian kalian, kompakan semua daya, tenaga, ide dalam hidup saudara semuanya. Jadi ini penting sekali supaya ke depan Tuhan makin besar mempercayai penerbit Andi untuk memberkati Indonesia dan dunia. Dan Tuhan sudah memakai Andi Offset menjadi pembuat sejarah untuk Indonesia. Dan itu kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih kepada semua pengurus Andi, penerbit Andi yang memberikan kesempatan saya untuk berbagi, untuk sharing dalam dua arah, kebenaran dan ilmu pengetahuan. Karena penerbit Andi adalah penerbit yang betul-betul mengkhususkan diri untuk menambah kasana, menambah warna, menambah kekayaan dunia pendidikan dengan buku-buku yang saudara terbitkan. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saya diberi tema yang menarik, servant leadership. Nah, buku servant leadership ini buku yang pertama diterbitkan, dicetak di Indonesia. Penulisnya salah satu anak kami yang meraih S3-nya, doktornya dari Universitas Indonesia. Dan justru disertasi yang saudara Hari Nenobais pilih
bersama dengan beberapa profesor yang membimbing dia tentang servant leadership. Nah, ternyata saudara, baru 3 hari yang lalu saya selama ini tidak menyangka. Saya pikir servant leadership itu memang bahasa Alkitab. Kan Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10 contohnya, ketika hari itu dari 12 murid ada 2 kakak beradik, Yakobus dan Yohanes, yang tiba-tiba datang kepada Tuhan Yesus meminta permintaan yang aneh. Apa yang mereka minta? Saudara nanti baca. Guru, kalau kerajaan yang kau janjikan sudah datang di Israel. Nah, konotasi mereka itu tentang pembebasan Israel dari penjajahan kerajaan Roma. Itu pikiran mereka. Terus mereka berkata begini kepada Tuhan Yesus. Ingat kami kakak beradik ini. Dudukkan kami yang satu sebelah kananmu, yang satu sebelah kirimu. Saudara bayangkan. Muridnya 12. Tangannya Tuhan Yesus cuma 2. Kanan dan kiri. Nah, kalau Tuhan Yesus menjawab keinginan 2 kakak beradik ini, lalu yang 10 ditaruh mana? Ingat ya kisah itu. Nah, saudara, disitulah muncul sebuah konsep kepemimpinan yang dunia perlu. Begini kata Tuhan Yesus, kalau ada di antara kamu ingin menjadi pemimpin, justru kamu harus menjadi pelayan untuk orang-orang yang kamu pimpin. Nah, pernyataan Tuhan Yesus itu merevolusi dunia di dalam dunia kepemimpinan. Tolong perhatikan yang Yesus katakan. Kalau kamu ingin jadi besar, jadilah yang paling kecil. Kalau kamu ingin jadi yang paling tinggi, jadilah yang paling rendah. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, jadilah pelayan untuk orang-orang. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya tahu ayat itu. Tapi baru 3 hari yang lalu, ketika Dr. Hari Ninobais menjelaskan, karena dari 13 prinsip servant leadership itu, dari 13 yang ditulis, apa itu isi atau inti, apa saja bentuk kepemimpinan pelayan itu dibagi dalam 13. Nah, salah satunya yang nomor 1 dari 13 itu kasih agape. Nah, saudara, baru 3 hari lalu saya tuh tahu. Saya pikir karena Hari Ninobais ini orang Kristen, maka dia masukkan kasih agape nomor 1. Ternyata, nah tahun 2008 kalau saya nggak salah, nah saudara bisa klik di Google tentang servant leadership. Ternyata itu ditemukan oleh 2 orang. Maaf saya nggak hafal nama mereka, saudara bisa cari. Nah, ketika 2 orang ini mencetuskan di masa-masa yang akan datang, dunia ini memerlukan pemimpin yang pola apa atau model apa. Nah, ternyata mereka menemukan dunia ini memerlukan pemimpin yang punya hati hamba, punya hati pelayan. Nah, salah satunya kasih agape itu. Ternyata saudara, servant leadership itu adalah penemuan 2 orang ahli kepemimpinan dunia. Bahkan kemarin saya diskusi dengan salah seorang perwakilan John Maxwell yang ada di Indonesia, ada di Bandung. Saya sebut aja Pak Paulus Winarto. Ternyata John Maxwell pun mempercayai bahwa pola kepemimpinan yang dunia butuhkan hari-hari ini justru kepemimpinan yang punya motivasi, yang punya warna, yang punya dedikasi, yang punya konsep, yang punya prinsip hamba atau melayani. Wah, itu luar biasa. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika Dr. Hari Ninobais akan menerbitkan buku ini, ada banyak tawaran penerbit. Bahkan dia pun memilih berapa. Tapi puji Tuhan, saya berkata, cobalah kamu kontak Andi Offset. Maka itu terima kasih kepada Saudara Panwun, Saudara Haryono, Cornelius, siapa saja yang waktu itu dihubungi. Dan saudara menerima buku Servant Leadership ini. Maka itu Andi Offset harus bangga. Karena Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara yang menerbitkan begitu banyak buku. Nah, saya akan lanjutkan.
Saudara, tujuan buku ini ditulis, tolong perhatikan, bukan tentang saya, tidak. Ketika bedah buku hari Sabtu yang lalu, saudara kaget, pesertanya itu hampir 80% itu Muslim, bukan Kristen. Dan itu kaget. Bahkan moderatornya pun seorang Muslimah, Ibu Eli. Dengan begitu luar biasa. Nah saudara, buat saya, ini sebuah hadiah, anugerah yang Tuhan percayakan. Kenapa? Begini. Ya, saya ingin saudara menemukan konsep ini. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Ya, lebih dari 30 tahun yang lalu. Roh Kudus itu meyakinkan saya untuk memberitakan firman dengan tanpa embel-embel agama Kristen. Memberitakan firman tanpa embel-embel nama Yesus. Beritakan firman yang adalah firman. Maksudnya apa? Nah, saya ingin berbagi sedikit ini supaya saudara yang ada di Andi Offset, termasuk saudara yang mendengar, mengikuti acara ini, tahu prinsip ini. Saudara, Alkitab, tolong catat, firman Tuhan kita itu bukan hanya untuk orang Yahudi dan bukan hanya untuk orang Kristen. Tolong catat. Saya ulangi lagi, Alkitab Perjanjian Lama itu bukan hanya untuk orang Yahudi, Perjanjian Baru bukan cuma untuk orang Kristen. Gereja sudah waktunya membuka firman ini tanpa embel-embel agama. Maka itu buka firman ini dengan apa adanya. Nah, saya menemukan disebut ilmu pengetahuan, disebut sains. Itu basisnya cuma satu. Bukan siapa yang menulis, tapi tentang tulisan itu. Maka itu kalau saudara bicara tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, maka muncul kata literatur, ya, tulisan. Nah, ini luar biasa. Dan semua tulisan-tulisan yang pernah ditemukan oleh manusia, itu pekerjaan para arkeolog yang bongkar-bongkar tanah, bongkar-bongkar situs-situs itu, dan mereka menemukan tulisan-tulisan itu. Nah, semua tulisan di dalam ilmu pengetahuan itu disimpan di dalam jurnal internasional. Betul? Saja yang menulis, termasuk semua skripsi, semua tesis, semua tulisan-tulisan para mahaguru atau guru besar, ya pokoknya tulisan itu masuk ke jurnal. Bersyukur sejak ditemukannya Google tahun 97 yang lalu, maka jurnal ini jadi ringkas. Enggak perlu repot-repot orang mencari, dan sudah dikelompokkan sesuai dengan ilmu atau disiplin ilmu yang itu pakai. Nah, ini luar biasa. Nah, dalam ilmu pengetahuan, para saintis, para ilmuwan itu punya konsep. Pokoknya tulisan tidak boleh diperdebatkan. Yang nulis ini agama apa, yang nulis ini latar belakangnya apa. Bagi para saintis itu tidak boleh didiskusikan atau dibahas. Sebab di dalam ilmu pengetahuan ada kalimat, dan itu luar biasa, pokoknya tulisan. Bahkan satu kali saya baca, saya lupa itu siapa penulisnya. Jadi seandainya suatu hari para arkeolog itu menemukan sebuah tulisan, entah di kertas, entah di kulit binatang, ya entah di daun lontar, ya entah di tanah liat, karena dulu ada ya pakai tanah liat, entah di prasasti, batu-batu yang diukir, mereka berkata enggak peduli siapa yang nulis dan nulis di mana, pokoknya itu tulisan. Maka ilmu pengetahuan harus menerima itu sebagai ilmu.
Bahkan mereka berkata, seandainya kita menemukan setan yang nulis. Wah, ini keren saudara. Seandainya para arkeolog menemukan setan yang nulis. Begini keputusan para ilmuwan, para saintis. Kita pun harus menerima tulisan itu. Nah saudara, sejak waktu itu saya mulai dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan firman sebagai tulisan, bukan sebagai kitab suci agama. Tidak, tulisan. Nah kita tahu bukan, di 2 Timotius 3 ayat 16 ditulis jelas, segala tulisan yang diilhamkan, yang diwahyukan, yang dimotivasikan, yang diberikan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, segala tulisan. Tolong catat 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan, diwahyukan, diberikan kepada orang darah, maka tulisan itu berguna untuk mendidik orang, untuk mengajar orang, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk yang lain-lain lagi. Segala tulisan. Oke, sekarang saya akan buktikan kehebatan literatur ini. Ada gangguan? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah sekarang ayo anti offset, bahkan semua kita mengikuti. Lihatlah Alkitab sebagai tulisan, bukan sebagai kitab suci agama. Pokoknya tulisan. Nah ini yang luar biasa. Saya bersyukur kepada Tuhan, kalau buku Servant Leadership diterbitkan oleh Andy Offset, dan dunia mengakui sejak 2008 bahwa diperlukan seorang pemimpin di dunia ini, bahkan di mana saja, yang punya hati pelayan, bukan hati bos. Literatur tertua yang menuliskan tentang servant leadership itu adalah Alkitab. Keren bukan saudara? Maka itu ayo mulai hari ini. Nah saya berikan beberapa contoh ya. Terlalu banyak yang tertulis di Alkitab, terlalu banyak. Tapi ini beberapa contoh saja, supaya saudara tahu. Nah tolong yang bawa Alkitab saudara boleh buka, yang tidak tolong catat. Ayo, jadi begini, di jurnal itu selalu ditulis siapa penulis literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Nah ternyata di jurnal itu nama Musa itu paling banyak memenuhi jurnal itu. Kenapa? Karena di 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, lagi sekali tulisan ya, jangan bilang kitab suci. Ya, jangan bilang itu untuk orang Yahudi, tidak. Pokoknya untuk semua orang. Di dalam 5 kitab Musa itu, tulisan Musa itu, sampai hari ini belum ada penemuan yang lebih tua dari tulisan Musa itu. Maka itu di jurnal nama Musa itu paling banyak. Saya sebutkan beberapa tentang politik. Musa paling banyak nulis. Tentang hukum, wah ini lebih hebat lagi. Maka itu sampai hari ini dunia mengakui bahwa Musa adalah orang pertama di dunia yang pernah menuliskan akar segala hukum pidana dan akar segala hukum perdata. Itu ada di 5 kitab itu saudara. Dan dunia belum bisa mengganti, menurunkan Musa. Seandainya arkeolog menemukan lagi entah di daerah mana, ternyata ada tulisan yang lebih tua dari kitab Musa itu, maka dalam jurnal Musa akan turun. Nah orang ini namanya akan naik karena ditemukan dia lebih tua. Puji Tuhan sampai hari ini nama Musa belum pernah diturunkan. Nah saya berikan yang simple-simple, yang banyak orang tidak mengerti. Buktikan. Apa jadinya kalau dunia ini nggak ada sanitasi? Tahu ya kata sanitasi ya? Bayangkan apa jadinya kalau dunia nggak ada sanitasi? Nah siapa penulis pertama tentang sanitasi?
Siap literatur tertua tentang sanitasi itu siapa? Di buku apa? Saudara tolong catat. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Ya. Saya akan baca ya, beberapa saja karena waktu ya. Saudara masih banyak acara, bagus sekali untuk ambil offset. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Inilah literatur tertua tentang sanitasi. Lagi sekali, literatur tertua. Ya. Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Nah, kada hajat ini bahasa Melayu. Yang hari-hari ini hampir nggak ada orang yang tahu, apalagi anak-anak muda. Maka itu saya ganti, maaf ya. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Tahu ya? Buang air besar, maaf. Ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau jongkok untuk BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Lucu nggak cara firman ini? Bayangkan, saya pakai istilah ini, seorang Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha kudus, maha adil, maha segala-galanya, sempat mikir tentang sanitasi. Ini Alkitab. Itu jangan sebut kitab suci agama milik orang Yahudi, tidak. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, nah itu jawabannya. Itu berguna untuk banyak hal. Kalau saya nggak berkata segala hal dalam hidup ini. Maka itu, ini baru satu loh saudara, baru satu. Ya, hukum hak asasi manusia. Saya percepat saja. Itu ada di Ulangan 24 ya. Itu hukum hak asasi manusia. Dan ini luar biasa. Saya mau baca judulnya saja ya, nggak mau semuanya. Jadi sebelum Musa nggak ada orang yang menuliskan tentang HAM, hak asasi manusia. Musa ini orang pertama. Ulangan 24 ya, mulai ayat 6. Ini literatur tertua tentang hak asasi manusia. Judulnya tentang melindungi sesama manusia. Apa itu artinya melindungi sesama manusia? Hak asasi manusia. Ini literatur tertua. Saudara dibaca bagaimana peraturan surga sudah diberikan lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Dan itu masih relevan sampai hari ini. Itu hebatnya kitab suci kita. Banyak hal ya, sayang waktunya. Tapi satu aja, saya mau berikan contoh tentang hak kaum buruh. Ya, ayat yang ke-14. Nah ini luar biasa. Sebelum Musa, tidak ada manusia pernah bicara tentang hak kaum buruh. Buruh harian. Ulangan 24 ayat yang ke-14 dan 15. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin. Majikan-majikan dengar peraturan surga ini. Saya ulangi Ulangan 24:14. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita. Baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Ayat 15. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Saudara perhatikan, ini diatur oleh surga karena ia orang miskin. Jadi harus supaya ini Bapa di surga berfirman, supaya pekerja harian buruh kasar itu jangan berseru lapor kepada Yahweh mengenai engkau majikan-majikan yang tidak membayarkan hak mereka pada hari itu.
Jadi saudara catat, buruh harian itu punya jalur online ke surga. Bayangkan, kalau ada buruh harian tidak dibayar upahnya hari itu, mereka punya hak untuk lapor ke surga tentang majikan-majikan yang memeras tenaga mereka, tapi tidak mau bayar upahnya. Terus, supaya ia jangan berseru kepada Yahweh, lapor mengenai engkau majikan yang tidak membayar gajinya. Dan hal itu menjadi dosa bagimu. Bayangkan, ini jauh sebelum ada revolusi industri. Padahal hak buruh atau gaji buruh itu ada setelah revolusi industri. Oleh kerja. Tadinya enggak. Zaman agraris. Tapi Tuhan sudah berfirman. Sudah dua ya. Sanitasi, hak buruh, luar biasa. Kesehatan. Ya, tentang kesehatan. Imamat 17 ayat yang ke-11 ini tentang kesehatan. Ya. Wah, ini luar biasa Saudara. Imamat 17 ayat yang ke-11. Begini kata Tuhan tentang kesehatan. Nah, sebelum orang menemukan literatur ini, dulu zaman obatan kuno, ya, para tabib kalau ada pasien datang mengeluh sakit ini sakit itu, biasanya mereka langsung belah, ya, maaf, langsung operasi karena ingin tahu di dalam ada apa. Tapi sejak karena ditemukannya literatur ini, begini bunyinya. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Oke, kita nggak bahas tentang soal pengorbanan. Tapi kalimat pertama saja. Karena nyawa segala makhluk ada di dalam darahnya. Nah, sejak ditemukan literatur ini, maka dunia kedokteran mengalami revolusi yang besar. Bahwa sampai hari ini, sejak ditemukan, saya lupa di abad keberapa, ditemukan literatur, maka sampai hari ini, catat sampai hari ini, tidak ada dokter berani menentukan orang ini sakit apa sebelum periksa tekanan darahnya dan periksa darahnya. Hebat bukan? Revolusi besar terjadi di dunia medis. Maka itu kita tahu tekanan darah kita, detak jantung kita itu mempengaruhi kesehatan kita. Yang kedua, ternyata semua penyakit itu tersimpannya di dalam darah manusia. Maka itu sampai hari ini untuk mendiagnosa, ya termasuk dengan virus corona atau COVID-19 sekarang, rapid test, swab, itu darah yang dicari. Mengandung apa? Nah saudara, inilah fakta. Jadi darah ini penting. Nah, maka itu dari sini kita menemukan kenapa Tuhan kita melarang kita makan darah. Nah, karena darah itu tempatnya penyakit. Untuk tahu tipes, demam berdarah, AIDS dan macam-macam, pasti darah harus diperiksa dulu. Maka itu yang masih suka makan darah nggak apa-apa. Ini bukan semua urusan surga neraka, hanya urusan sehat atau tidak. Kalau saudara ingin sehat, panjang umur, ya darah jangan dimakan. Tapi ada yang ngotot, ya tapi kami kan rebus. Awas, walaupun direbus, tapi itu penyakitnya ada di situ. Keren bukan? Nah, bagian yang terakhir tentang politik sekarang ini, ya supaya saudara tahu. Kitab ini adalah jawaban. Saudara, sebelum revolusi Perancis, masih ingat revolusi Perancis 1778 kira-kira, dunia ini di bawah sistem monarki, kerajaan-kerajaan. Dan rata-rata kaisar raja-rajanya itu maaf tiran atau sadis atau bengis. Nah, kerajaan Perancis pertama kali diruntuhkan oleh rakyat, maka itu revolusi Perancis menjadi sejarah.
muncullah kata demokrasi. Betul? Artinya negara di tangan rakyat, demokrasi. Nah, saudara tahu nggak? Di dalam negara demokrasi itu ada tiga, ada tiga lembaga terpenting, dan itu dunia mengakui: yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, sekarang saya tunjukkan, ini yang terakhir ya, baru saya akan bahas tentang servant leadership. Supaya saudara punya gambaran betapa hebatnya kitab suci kita ini. Yang bukan sekedar kitab suci agama, tapi lebih daripada itu. Ini manual kehidupan. Yesaya 33 ayat 22. Nah, di dalam jurnal, maka saudara akan menemukan nama Yesaya itu bertengger. Tahu kata bertengger ya? Di nomor 1 yang menuliskan literatur tertua, yang menemukan tiga lembaga ini siapa? Yesaya, ditulis begitu. Saya akan baca Yesaya 33 ayat 22. Begini bunyinya: sebab Yahweh ialah hakim kita, yudikatif. Lihat urutannya ini sampai hari ini masih dipakai. Bahwa dari tiga lembaga ini, nomor 1 harus kehakiman pengadilan Mahkamah Agung. Karena ini pilar utama sebuah negara, keadilan. Negara ambruk ketika tidak ada keadilan dari pemerintahnya di situ. Oke? Yudikatif, sebab Yahweh ialah hakim kita, yudikatif. Yang kedua, Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita, legal, legislatif. Yang ketiga, Yahweh ialah raja kita, eksekutif, pemerintahnya. Nah, begitu tiga lembaga ini bersatu, saudara lihat koma menjadi tunggal. Dia akan menyelamatkan kita. Jadi kalau tiga lembaga ini, yudikatif, legislatif, eksekutif, kerjasama yang baik, maka rakyat itu selamat. Dia itu adalah negara yang tunduk kepada tiga lembaga ini. Hebat. Satu lagi, sekarang mumpung kitab Yesaya. Saudara pernah tahu nggak? Siapa yang memulai bahwa karakter atau jiwa manusia itu dibagi 4 besar? Ya, melankolis, sanguin, flekmatis. Saudara tahu nggak? Kembali di situ ditulis Yesaya. Ayo saya percepatnya. Yesaya pasal 40. Ayat yang keempat. Inilah literatur tertua tentang 4 karakter manusia: melankolis, sanguin, kolerik, dan flekmatik. Ya, Yesaya 40 ayat yang keempat. Begini kata Tuhan. Ini literatur tertua, saudara, dan kita harus tahu konsep ini. Maka itu saya ingin rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau saudara mau belajar Alkitab, keluarkan dari konsep agama Kristen, keluarkan dari konsep Yahudi, munculkan dia hanya firman, hanya tulisan yang diilhamkan Tuhan. Oke, Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup. Ini melankolis, orangnya merendah, terus ayo angkat, ya, angkat. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Ini sanguin. Beduk-beduk orangnya rame, ya. Tanah yang berbukit-bukit harus tanah yang rata. Nah, saya nggak tahu nih, ada perdebatan mau kolerik mau flekmatis, terserah. Tapi yang keempat, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah dataran. Apa yang terjadi kalau orang-orang masalah kejiwaan dipulihkan oleh Tuhan? Maka ayat 5, maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Jadi saudara, kalau kita membuka firman ini mulai hari ini sebagai literatur, sebagai tulisan, saudara akan kagum betapa hebatnya buku yang satu itu. Baik ya, cukup. Aduh, banyak lagi yang lain karena waktu. Nah, sekarang saudara lihat. Saya membawa buku ini, Servant Leadership. Ini cetakan saudara. Oke, saya akan bahas dengan singkat 13 topiknya. Ya, jadi yang belum tahu cari di Google. Siapa penemu pertama tentang servant leadership? Oke, dari 13 itu yang pertama adalah kasih agape. Lah dunia membutuhkan ini. Seorang pemimpin harus punya kasih agape.
Maka itu saya kaget. Saya tanya kepada penulis Dr. Harini Nubais, betul kamu nggak salah ditulis kasih agape? Betul, kasih agape. Agape love. Itu harus dimiliki seorang pemimpin yang dibutuhkan dunia akhir-akhir ini. Dan siapa yang pernah memiliki kasih agape? Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa itu kasih agape? Kasih agape itu begini, ya. Seorang pemimpin ketika melihat fakta yang dipimpin itu berbuat salah, tapi dalam kasih agape ada konsep, tolong anak buahmu itu dibenarkan. Nah, ini bahasa Alkitab, dibenarkan. Apa itu dibenarkan? Dianggap tidak pernah berbuat salah. Saudara, ini kasih agape dan dunia perlu pemimpin seperti ini. Nah, apa contoh di Injil? Tuhan Yesus ngadepin Petrus. Masih ingat? Banyak orang nggak tahu kalau Petrus itu nyangkalnya 7 kali, bukan 3 kali. Lah, kok banyak betul? Jangan bilang, wah Koden pasti sesat. Tidak. 3 kali itu di halaman rumah imam besar Kayafas. Malam itu. Betul tidak? Keempat kali, waktu Maria Magdalena, murid pertama yang mengetahui Yesus bangkit, dia balik lagi. Ya, Petrus nggak percaya. 4 kali dia nyangkal. Yesus bersama rombongan murid perempuan lain melihat ke kubur karena berita Maria Magdalena. Betul, mereka melihat Yesus bangkit karena nggak ada. Balik lagi ke kota. Petrus nggak percaya 5 kali. Ke-6 kali, waktu 2 murid lagi, masih ingat mereka kecewa karena Yesusnya mati. Dan mereka pulang kampung ke Emmaus. Di situ Yesus jumpa mereka. Mereka sampai kaget. Balik lagi ke Yerusalem dari Emmaus. Memberitahukan kami ketemu guru. Guru bangkit. Petrus nggak percaya. Nah, klimaksnya yang ke-7. Dia kembali menangkap ikan. Padahal di Lukas 5. Simon sudah janji, aku tinggalkan semua guru dan aku akan ikut engkau. Itu janjinya di Lukas 5. Kenapa waktu dia kecewa? Dia balik ke hidup yang lama. Dan dengarkan, di Danau Galilea, tempat dia jumpa Yesus pertama kali. Di tempat itu dia dipulihkan Tuhan. Maka itu dalam psikologi, saudara, ada sebuah cara menyembuhkan orang trauma. Tolong, ini Alkitab lagi. Salah satu cara terbaik, obat yang paling manjur untuk menyembuhkan trauma, kembalikan orang itu ke suasana ketika dia terluka. Ini keren, ini psikologi mengakui. Dan itu tertulis di kitab suci. Saya sebutkan 3 hal. 1. Abraham gagal. Akhirnya dari Negeb dia lari ke Mesir. Tapi di Mesir dia bertobat. Terus kitab Kejadian 12:13 mengatakan Abraham disuruh balik lagi ke Negeb. Oh, terima kasih. Dr. Harini Nubais ngikuti juga lewat Facebook ini. Nah, kenapa balik lagi ke Negeb? Kenapa enggak lanjut perjalanan? Enggak. Karena di Negeb, Bram, kamu jatuh. Nah, yang kedua, Yohanes 21 yang kita sedang bahas ini. Mengapa pemulihan Petrus harus di Danau Galilea? Sebab di situ pertama kali dia jumpa Yesus di Lukas 5. Dan di Danau Galilea itu dia jatuh. Maka itu Tuhan Yesus enggak nemui Petrus di tempat-tempat lain. Tuhan Yesus nunggu Petrus sampai kembali ke Galilea. Ingat ya. Nah, yang ketiga itu Wahyu pasal 2. Kalau saudara ingat surat kepada gereja Efesus, ada ayat begini, ayat 5 Wahyu 2. Bertobatlah kamu dan mulailah dari tempat di mana kamu jatuh. Saudara, saya menemukan 3 tulisan ini di kitab suci kita bahwa menyembuhkan trauma secara psikologis harus dikembalikan ke suasana atau tempat di mana luka itu terjadi. Nah, saya pakai cara itu. Contoh ya, paling gampang. Anak-anak kecil kan takut lihat warna putih-putih karena rumah sakit, perawat pakai putih-putih. Betul tidak? Lihat jarum suntik. Nah, caranya gimana?
bawa ke suasana rumah sakit, tapi yang isinya mainan semua. Sehingga anak itu nggak trauma lagi. Oh, ternyata yang tidak semua yang putih-putih itu menyakitkan. Nah, itu contoh kecil saja. Ada banyak cara untuk kita memulihkan orang. Seorang anak yang terluka dengan papanya, nggak usah cari papa kandungnya. Gereja harus tampil untuk mewakili papanya. Minta maaf kepada anak itu. Maka traumanya sembuh. Saudara, ini keren sekali. Lihat, begitu Tuhan Yesus bertemu Petrus pertama kali, atau kebalik, begitu Petrus pertama kali tahu itu gurunya, kan dia lagi nangkap ikan, nggak dapat ikan, akhirnya bilang, coba kamu tebarkan jalamu sebelah kanan. Wih, Petrus kaget, yakin. Yohanes berteriak, itu guru. Alkitab penulis Petrus terjun langsung dan berenang ke pantai. Dan suara ini yang mengagetkan. Ini kasih agape dalam nama Yesus. Apa yang dibuat oleh seorang kasih agape? Disiapkan sarapan. Baca Yohanes 21. Ayo Petrus, kita sarapan dulu. Ini kasih agape. Seharusnya kalau Yesus model kita, langsung kita linting lengan baju kita. Kamu mau apa sekarang? Kamu sudah nyangkal aku. Dan ingat, tidak ada murid seperti Petrus yang paling banyak, bukan paling banyak, satu-satunya murid yang mengalami dan melihat semua mujizat Yesus. Yang 11 tidak. Jalan di atas air, yang lain nggak ngalami. Ya, mertua disembuhkan, cuma Petrus. Telinga Malkus yang terpotong, Petrus yang menyaksikan. Bayangkan, satu-satunya murid yang sehebat itu nyangkal sampai 7 kali. Dan lihat, pertanyaan kasih agape, adakah engkau mengasihi aku? Enggak bicara tentang ke masa lalu. Kenapa kamu nyangkal aku? Kenapa kamu begini? Enggak. Ajak lihat ke depan. Adakah kamu mengasihi aku? Saya enggak bahas panjang-panjang karena waktunya sudah hampir habis. Tapi Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu. Nah, di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli ada perbedaan. Memberi makan, ya, menggembalakan, macam-macam. Nanti saudara boleh cari sendiri. Tapi intinya begini. Saudara tahu nggak artinya? Kalau Petrus diberi kesempatan, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, tolong catat, ini kasih agape. Petrus diberi posisi manajer atau wakilnya Tuhan Yesus. Karena Yesus itu gembala. Yesus mau naik ke surga. Ini artinya dibenarkan. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Wah, ini luar biasa. Itu kasih agape. Maka itu saudara-saudara, dalam kepemimpinan kita, mari kita gunakan kasih agape. Menerima semua orang, sesalah apapun, beri kesempatan lagi. Seperti orang ini gak pernah bersalah kepada kita. Ini berat. Saudara bacakan baca baik-baik. Satu kali saya ketemu bukan Kristen, saya langsung aja Muslim. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan memaafkan, tapi mengampuni, ampuni. Ternyata buat orang beragama, yang bisa mengampuni itu cuma Tuhan. Kita ini memaafkan. Ternyata di Yohanes 20 ayat 23, gereja, murid-murid Yesus itu menerima otoritas tertinggi, itu mengampuni dosa orang. Kasih agape. Ternyata dunia nggak bisa terima kalau kita mengampuni, sebab yang mengampuni cuma Tuhan. Tapi dengan Yohanes 20 ayat 23, saudara dan saya sebagai gereja, sebagai murid-murid Tuhan Yesus punya hak untuk memberi pengampunan bagi orang yang jatuh dalam dosa. Itu kasih agape. Itu yang membuat orang itu dianggap tidak pernah berbuat salah. Lakukan. Yang kedua, pemberdayaan. Itu kasih servant leadership. Memberdayakan orang. Saudara lihat. Untuk memilih 12 orang. Ya, untuk memilih 12 orang. Lukas 6 menulis, Tuhan Yesus itu berdoa semalam-malaman. Bayangkan, seorang Tuhan hanya mau milih 12 orang. Kenapa pakai doa semalam-malaman? Nah, ini yang luar biasa. Bukankah kalau Tuhan itu maha tahu? Ini jawaban.
Saudara dan saya sebagai pemimpin-pemimpin, milikilah hati hamba. Berdayakan orang. Nah, dari sini kita lihat. Tuhan Yesus tahu nggak siapa Yudas? Tuhan Yesus tahu nggak siapa Thomas? Siapa Petrus dan lain-lain? Jelas tahu. Kenapa ketika Yesus tahu kekurangan seperti itu tetap dipilih? Ini yang kedua dari servant leadership. Berdayakan orang itu. Beri kesempatan orang-orang itu. Apapun, maaf, kerusakannya, kegagalannya, kelemahannya, kekurangannya. Beri kesempatan. Beri kesempatan. Ini servant leadership. Saudara, maka itu kalau dunia bisa menemukan kata servant leadership 2008 yang lalu, berarti sudah 12 tahun ini. Dan lagi sekali saya katakan puji Tuhan, di Indonesia, Andi Offset adalah penerbit pertama yang menuliskan tentang servant leadership yang diakui dunia sejak 2008 yang lalu. Ayo kita berdayakan orang. Beri kesempatan orang. Yang ketiga, memiliki visi. Seorang pemimpin harus punya visi ke depan. Nah, lawannya visi ke depan itu adalah visi untuk diri sendiri. Tolong perhatikan. Yesus datang ke dunia karena dia punya visi untuk dunia diubah jadi seperti surga. Maka itu doa Bapa kami itu luar biasa. Itu visi besar. Nah, saya ingin mengajak mengerti kalimat ini. Grand design. Nah, puji Tuhan itu. Di beberapa kantor Andi, kantor cabang, semuanya lagi duduk-duduk mendengarkan ini. Salam ya, selamat saudara rekan-rekan. Di kota mana saya nggak tahu, muncul di layar saya ini dari kota mana. Oke, ayo kita belajar. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu punya visi. Nah, tolong perhatikan kalimat ini. Grand design. Saya pernah dengar, kalau ada proyek-proyek besar yang belum jadi, maka ada foto ya besar sekali bahwa proyek ini jadinya seperti apa. Maka itu difoto dan ditempelkan di situ supaya orang yang lalu lalang bisa membayangkan, oh, di tempat ini besok akan ada bangunan seperti ini. Saudara, seorang pemimpin yang berhati hamba, berhati pelayan, maka dia punya visi, punya grand design. Nah, kita harus memiliki visi itu. Minta roh, nggak usah minta, tunggu Tuhan memberikan visi itu kepada kita. Maka itu dalam kitab Amsal dikatakan, ketika seorang pemimpin nggak punya visi, liarlah rakyat, liarlah orang-orang yang dipimpin. Karena visi itu fokus, visi itu target, visi itu tujuan akhir dari kepemimpinan kita. Maka itu penting sekali seorang pemimpin punya visi. Yang berikut, kerendahan hati. Wah, ini luar biasa. Pernah nggak saudara berpikir begini? Kalau nggak ada kerendahan hati dalam hidup Tuhan Yesus, ya, saya selalu pakai ayat ini, Matius 11 ayat 29. Berkata begini, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tolong catat. Kita disuruh belajar kepada Tuhan Yesus bukan 100 soal, bukan 50 soal, bukan 5 soal, cuma 2 soal. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat kelegaan. Nah, seorang pemimpin, tolong catat, yang servant leadership, pemimpin yang berhati pelayan, berhati hamba, itu punya kerendahan hati, bukan merendah, ya, bukan minder, beda. Ini artinya, coba saudara renungkan. Kalau Yesus model kita, memuridkan 12 orang itu, maka seharusnya 4 Injil itu penuh dengan tulisan ini. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, maka marahlah dia dengan Yudas, maka kecewalah dia dengan Thomas. Loh, betul tidak? Karena mereka itu susah diatur. Saudara bayangkan sampai hari dia naik ke surga. Tolong baca Markus 16. Baca Matius 28.
Ini sudah di Bukit Zaitun, dia sudah tinggal zeng gitu loh maksudnya, berangkat. Masih ditulis mereka itu nggak percaya. Aduh, saudara bayangkan. Kalau Yesus nggak punya kerendahan hati, stres memuridkan 12 orang itu. Nah, bahkan di Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 1, itu ditulis, Guru, kapan janjimu kau genapi bahwa engkau akan mendirikan kerajaan bagi Israel? Bayangkan, aduh kalau Yesus model saya. Ini murid-murid diajar sendiri 3,5 tahun. Kok masih nggak ngerti-ngerti bahwa aku tidak mendirikan kerajaan manusia. Ini kerajaan surga, datanglah kerajaanmu. Ternyata di benak mereka sampai detik-detik terakhir Yesus mau naik ke surga, masih bertanya kapan kerajaan itu engkau dirikan. Sebab bayangan mereka jadi menteri-menteri di kerajaan baru itu. Coba renungkan. Kalau Yesus nggak punya kerendahan hati, sudah stres. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau Yesus kita, model kita, sudah stroke, saudara. Darahnya naik itu tekanannya. Melihat mereka, kok nggak ngerti-ngerti diajar sendiri. Ingat tuh, sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah libur. Maka itu hari Sabat pun dia ngajar. Sampai imam-imam ahli Taurat kebakaran jenggot. Kamu melanggar hukum Tuhan. Kuduskan hari Sabat. Bahkan sekolah nggak pernah guru. Dia ngajar sendiri full, kurang lebih 3,5 tahun. Bayangkan diajar sendiri, nggak pernah libur. Masih nggak ngerti-ngerti. Punya kerendahan hati, stres dia. Maka itu para pemimpin, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Nah, lemah lembut itu fleksibel. Bisa cocok di semua keadaan. Yusuf itu pemimpin yang lemah lembut. Mas oke. Mas nikmat. Jadi budak nggak masalah. Disayang Potifar, puji Tuhan. Difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, baik. Maka itu setan sakit hati pada Yusuf. Ini anak ini enaknya diapain ini? Diapa-apakan kok enak saja. Lentur, lemah lembut. Maria adalah pribadi yang lemah lembut. Disuruh hamil sebelum menikah. Zaman itu hukumnya mati. Oke. Maka itu Lukas 1:38 berkata, setelah Maria mendengar semua penjelasan Gabriel, dia berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Maka itu para pemimpin, milikilah hati yang rendah, milikilah sikap seperti Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati itu nggak melawan. Bayangkan kalau Yesus nggak rendah hati, maka dikit-dikit 4 Injil berkata, di surga nggak begini tahu? Di surga begini loh. Nah pasti begitu, karena dia datang dari surga. Dia lemah lembut, rendah hati. Yang berikut, rasa percaya. Saudara, rasa percaya ini penting. Ini bukan untuk pemimpin yang harus punya rasa percaya. Saudara kenal kata self-confident? Ya, percaya diri itu mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Tulis ini baik-baik. Seorang pemimpin harus punya self-confident. Punya keyakinan. Itu penting. Kalau tidak yang dipimpin akan goyah. Kalau saudara baca Kisah Rasul 27. Satu pasal itu. Saudara akan kagum. Bagaimana Paulus itu punya rasa percaya diri yang kuat. Catat terus saudara. 14 malam mereka kena badai. 14 hari nggak lihat matahari, nggak lihat bintang, nggak lihat bulan. 14 hari. Paulus itu narapidana di atas kapal itu. Pemimpinnya itu Jenderal Julius dari kepala pasukan Kaisar. Didampingi seorang aristokrat namanya Aristarchus. Dipimpin oleh seorang nakoda dan jurumudi di atas kapal itu. Tapi ketika badai menyerang kapal itu, semua pemimpin KO yang muncul Paulus. Maka itu berkali-kali di Kisah Rasul 27 ada kalimat ini. Aku berdiri di hadapanmu. Aku menasihatkan kamu. Nah cukup rasa percaya dengan 2 kata itu.
berdiri di depan mereka, di tengah-tengah mereka, dan menasihatkan. Itu pemimpin, punya self confident. Padahal nggak tahu ini mau dibawa kemana kapal ini. Alkitab menulis semua muatan kapal sudah dibuang, semua alat-alat kapal dibuang. Jadi kapal itu kosong, nggak ada alat-alat, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa, cuma orang dan badan kapal. Tapi Paulus punya rasa percaya diri yang luar biasa. Yang kedua, rasa percaya itu nggak boleh untuk si pemimpin. Saudara harus memberi kepercayaan juga kepada yang saudara pimpin. Nah, itu yang dikerjakan Tuhan Yesus kepada Petrus si penyangkal 7 kali itu. Gembalakan domba-dombaku. Saudara, ayo jujur. Kalau kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Jelas dikatakan, karena kami, yaitu saudara dan saya, adalah kawan sekerja Tuhan. Betul tidak? Partner. Oke. Ayo semua kita membayangkan kita ini businessman, businesswoman. Kita ini pengusaha. Ya, kecil besar asetnya itu urusan nanti. Pokoknya kita ini pengusaha. Nah, saya tanya kepada saudara. Kalau saudara pengusaha ingin cari partner, apa kriteria saudara? Nomor 1 pasti kita cari yang punya duit dong. Nah, kalau kita cari partner nggak punya duit, ngapain? Maaf. Setelah kita lihat uangnya, maka kita lihat pengalamannya, kapasitasnya, keahliannya. Betul? Baru yang ketiga, 5 menit lagi baik. Baru yang ketiga, kita itu melihat bagaimana orang-orang ini mampu nggak kerja, rajin, jujur, dan sebagainya. Nah, saya tanya kepada saudara. Kita dengan kriteria-kriteria tadi cocok nggak jadi teman sekerja Yesus? Jawabannya, nggak ada satupun yang masuk. Tapi toh dia mempercayai kita. Dia mempercayai kita. Maka itu pemimpin yang berhati hamba. Jangan melihat di luar dari seseorang yang akan bergabung dengan saudara. Lihat hatinya. Minta Tuhan memberitahu hati orang itu. Maka kita punya percaya diri. Maka orang itu pun bisa bangkit. Karena kita beri kepercayaan. Yang berikut, mendengarkan. Seorang pemimpin yang berhati hamba. Dia suka mendengarkan yang dipimpin. Ayo mau cerita apa, mau cerita apa. Ya, biasakan itu. Yang berikut punya empati. Begitu mendengar ada keluhan, begitu dengar ada masalah dalam hidup pribadi, keluarga yang kita pimpin. Muncul. Itu yang tertulis di Matius 14 ayat yang ke-15. Timbullah belas kasihan, kompasif Yesus melihat orang banyak itu. Menyembuhkan, enggak cukup, tapi menyembuhkan luka masa lalu, menyembuhkan trauma. Sembuhkan, kita punya kuasa. Maka itu Tuhan Yesus berkata, sembuhkan orang sakit, bukan doakan orang sakit. Tapi gereja membuat itu jadi doakan orang sakit. Salah, kita sembuhkan. Ikut kesadaran diri. Ini luar biasa. Apa yang perlu kita sadar? Sadar akan kekurangan. Sehebat apa kita, tapi tetap kita punya kekurangan. Sadar, begitu pula anak buah kita. Mereka punya kelebihan. Kita harus bisa melihat kelebihan mereka juga. Yang berikut persuasif. Kita bisa dalam tanda kutip membujuk. Kalau mereka jatuh, mereka rasa nggak berdaya, mereka rasa gagal. Ayo lagi. Ayo kita coba sama-sama. Ayo, itu yang kita harus kerjakan. Persuasif. Yang berikut konseptualisasi. Nah, kita bisa mengarahkan secara konsep per bidang dan per orang. Itu karakternya beda-beda, kapasitas beda, kelebihannya beda-beda. Dan itu semua ada dalam hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ke arah mana membawa dalam konsep-konsep kehidupan. Maka itu setiap keadaan beda. Jadi kalau kita baca tulisan Markus, tulisan Lukas, tulisan Yohanes, kita akan temukan pemimpin berhati hamba. Itu luar biasa. Yang berikut, kemampuan melayani. Bukan dilayani. Ingat kata-kata Tuhan Yesus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Maka itu, maaf ya, pemimpin jangan punya kebiasaan
tas saudara dibawakan orang lain. Enggak, saya paling enggak suka itu. Ayo kita melayani. Saya selalu berkata kepada banyak orang, saya ini pendeta hanya kalau lagi khotbah. Kalau enggak di khotbah, bukan pendeta, temanmu, sahabatmu. Ya, jadi kemampuan untuk melayani. Yang terakhir, kemampuan untuk membangun komunitas. Ayo kontak yang lain. Ya, bahasa Jawa bagus, serawungan. Ya, ayo kita sama-sama. Maka itu dalam surat-surat Paulus ada kata kunci, saling. Hendaklah kamu saling ini, saling itu. Nah, itu komunitas kata saling. Nah, saya akhiri dengan Roma 15 ayat 7. Lagi sekali bukan kitab suci, tapi ini tulisan. Apa isinya Roma 15 ayat 7? Hendaklah kamu saling menerima satu dengan yang lain. Dengan standar. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaannya. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah seperti apapun. Tanpa membahas, mendiskusikan kelemahannya, kekurangannya. Itu Roma 14 ayat 1. Maka itu Andi Offset dan semua saudara ngikuti, dengarkan baik-baik. Bahwa kalau mulai hari ini Indonesia dan dunia dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang berhati hamba. Terima kasih Ayong dari New York ikut juga. Kalau dunia ini dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang berhati pelayan, berhati hamba, maka dunia akan jadi sama seperti surga. Dan itu grand design untuk dunia berubah. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Apa bukti bumi jadi seperti surga? Kalimat berikut, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi pemimpin yang berhati hamba selalu membuat orang lain kenyang lebih dulu sebelum dirinya kenyang duluan. Itu pemimpin yang punya hati hamba. Kenyangkan dulu yang kita pimpin. Pikirkan orang lain. Setelah semuanya kenyang, maka setan gak ada di dunia. Tolong catat Matius 4 ayat 2 dan 3. Setan selalu berkelompok, setan selalu bergerombol kalau ada orang lapar. Karena waktu Yesus lapar saja setan berani datang. Apalagi yang lapar model-model kita ini. Setannya malah banyak. Maka itu dalam doa Bapa kami, grand design surga, bumi jadi seperti surga, jangan ada orang lapar. Baru yang berikut, ampunilah. Ayo semua kita harus saling mengampuni. Ini pemimpin yang berhati hamba. Maka itu kalau kita hidup seperti ini saudara, setelah surga nyata di bumi, kita beri makan orang, kita mengampuni, setan gak punya tempat lagi di dunia. Sukses untuk Andi Offset. Tuhan memberkati kita semuanya. Pak Gondo dengan tim terima kasih ya saya dapat kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati, sukses buat Andi Offset. Kami percaya Andi Offset akan tetap ada sampai Yesus datang kembali. Karena Tuhan membutuhkan saudara, Indonesia membutuhkan Andi Offset. Dalam nama Yesus dan dunia juga, saya akan menerbitkan buku dalam bahasa-bahasa asing yang lain. Salam, sampai jumpa lagi.